Halo, Assalamualaikum cuaners. Kalian tahu nggak, sekarang jualan di Shopee bisa tanpa modal loh. Cukup pakai HP aja. Kalian udah bisa mulai dapetin penghasilan. Di video ini aku bakal jelasin 3 cara jualan di Shopee tanpa modal. Cukup pakai HP aja. Jadi siapin catatan ya biar nggak kelewat. Yuk kita mulai penjelasannya. Kalau ngomongin bisnis online tanpa modal, salah satu yang paling gampang dimulai itu adalah dropship. Jadi dropship itu kita jualan barang, tapi tanpa harus nyimpan stok sama sekali. Jadi alurnya seperti ini. Apabila ada pembeli order barang di toko kita, terus kita tinggal terusin lagi orderannya ke supplier. Jadi supplier yang bakal ngurusin packing dan kirim langsung ke pembeli. Jadi seakan-akan barang itu dikirim dari toko kita, padahal kita nggak pegang stoknya sama sekali. Jadi seperti itu untuk dropship. Nah, enaknya dropship ini apa? Yang pertama, nggak perlu modal besar, karena kita nggak keluarin uang buat beli barang di awal. Jadi, resiko rugi juga kecil banget loh. Kedua, praktis. Cukup pakai HP aja, kita bisa upload produk, balas chat pembeli, dan terusin orderan ke supplier. Ketiga, fleksibel. Bisa dikerjain dari rumah, kosan, bahkan sambil santai aja, di mana saja. Untuk cara dapat untungnya juga gampang. Harga dari supplier tinggal dinaikin sekitar 10-20%. Misalnya harga supplier itu 50.000. Kita bisa jual seharga 60.000. Nah, selisih itulah yang jadi keuntungan kita. Kalau sehari ada beberapa orang yang beli, lumayan kan untungnya bisa nambah terus. Dropship juga cocok buat pemula yang pengen belajar bisnis online. Karena lewat dropship kita bisa belajar cara kelola toko, cara bikin deskripsi produk yang menarik, cara melayani pembeli, sampai cara pasang iklan. Jadi, walaupun awalnya kelihatan sederhana, dropship bisa juga jadi batu loncatan buat bisnis yang lebih besar loh nantinya. Singkatnya, dropship itu kayak jadi perantara pintar. Kita nggak perlu pusing mikirin stok barang, packing, atau kirim paket. Tapi namanya bisnis pasti ada tantangannya juga. Salah satunya, kita nggak bisa kontrol kualitas barang secara langsung. Jadi kalau barang dari supplier kurang bagus, pembeli kadang nyalahinnya ke kita, bukan ke supplier. Terus yang kedua, stok barang bisa tiba-tiba habis tanpa kita ketahui. Karena semua stok ada di supplier. Nah, ini bisa jadi repot kalau ada pembeli yang order, tapi ternyata barangnya kosong. Yang ketiga, biasanya untung per produk itu nggak terlalu besar karena kita cuma ambil selisih harga, jadi harus pintar cari supplier yang murah, tapi kualitasnya oke. Untuk tipsnya, kalau kita memilih supplier itu, kita pilih supplier yang terpercaya, punya produk bagus, dan pengirimannya yang cepat. Dengan begitu, bisnis dropship kita bisa lancar dan bisa bikin kita tetap dipercaya sama pembeli. Singkatnya, dropship ini cocok banget buat pemula. Bisa jadi jalan belajar bisnis online sambil ngumpulin modal dan pengalaman buat usaha yang lebih besar nantinya. Nah, ini aku jelasin garis besarnya aja ya, biar kalian paham dulu konsep dropship itu kayak apa. Nanti aku bakal bikin video khusus yang isinya step by step cara mulai dropship dari nol, dari cari supplier, buka toko, sampai ngatur harga. Jadi pantengin aja ya biar nggak ketinggalan. Kalau tadi dropship nggak perlu stok barang, nah kalau reseller beda. Di sini kita harus beli barang dulu dari supplier buat stok. Jadi alurnya seperti ini. Pertama, kita hubungin supplier dan beli barang dengan harga grosir atau harga lebih murah. Biasanya semakin banyak kita beli, semakin murah harganya. Kedua, barangnya kita simpan dulu di rumah atau di gudang kecil. Nah, dari sini kita bisa foto produk sendiri, bikin konten, atau kasih label toko kita biar lebih profesional. Ketiga, kita jual barangnya ke pembeli. Bisa lewat online shop kayak Shopee, Tokopedia, atau bahkan jual langsung ke teman, tetangga, sampai titipin ke warung. Jadi lebih fleksibel, bisa online maupun offline.
Keempat, kalau ada yang beli, kita sendiri yang urus packaging sampai kirim barang ke pembeli. Jadi kontrol penuh ada di kita, dari kualitas barang sampai tampilan paketnya. Enaknya jadi reseller itu banyak banget loh, karena barang ada di tangan kita. Kita bisa pastiin kualitas sebelum dikirim. Bisa kasih bonus kecil, kemasan cantik, atau branding biar toko lebih dipercaya. Selain itu, margin keuntungannya biasanya lebih besar dibandingkan dropship, karena harga dari supplier udah lebih murah. Tapi ya, ada juga tantangannya. Pertama, kita butuh modal di awal buat beli stok. Jadi, kalau baru mulai usaha kan jangan langsung banyak-banyak ya, stok secukupnya aja. Kedua, ada risiko barang nggak laku. Kalau barangnya tren musiman atau kurang peminat, bisa aja stoknya numpuk. Dan yang ketiga, kita harus siap ngurusin packaging dan pengiriman sendiri. Jadi lebih capek dibandingkan dengan dropship. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, reseller ini bisa bikin usaha kita lebih stabil. Karena kita bisa pegang kualitas, punya branding sendiri, dan kalau barangnya laku keras, keuntungannya bisa lebih gede loh dibanding dropship. Nah, sama kayak tadi ya, aku di sini jelasin gambaran besarnya aja dulu untuk detail langkah-langkah cara mulai reseller sampai bisa dapat untung. Nanti bisa aku bahas di video khusus, jadi tungguin terus ya. Kalau cara yang ketiga ini lumayan beda sama dropship atau reseller ya, namanya produk digital. Jadi ini tuh barangnya nggak ada bentuk fisiknya, tapi tetap bisa dijual di Shopee. Contohnya kayak e-book, misalnya tips belajar, resep makanan, atau kesehatan. Jadi orang beli langsung dapat filenya, nggak perlu kirim paket, ongkir juga 0 rupiah. Selain itu, ada juga template desain kayak template buat Canva, PowerPoint, sampai CV. Nah, ini cocok banget buat orang-orang yang butuh praktis, tinggal pakai nggak ribet desain dari awal. Kalau kamu bisa desain yang lebih rapi dan menarik, itu bisa banget loh jadi peluang. Terus ada lagi planner digital, kayak catatan harian, to-do list, atau kalender lucu. Anak muda sekarang banyak yang suka planner estetik buat dipakai di HP atau tablet. Jadi, kamu bisa bikin desainnya menarik, ini bisa laku keras juga loh. Enaknya jualan produk digital tuh nggak ribet stok barang, nggak takut barang kadaluarsa, atau modalnya minim banget. Sekali bikin bisa dijual berkali-kali, tapi kekurangannya, tantangannya ada di kreativitas kamu sama persaingan. Karena banyak juga orang yang jualan produk digital. Jadi kamu harus mikirin gimana biar produkmu beda dan menarik dari yang lain. Sekarang aku mau kasih beberapa tips biar produk kamu tuh gampang laku di Shopee. Karena jujur aja jualan di Shopee tuh nggak cukup cuma upload produk terus ditinggalin. Harus ada effort biar pembeli bisa nemuin toko kamu. Yang pertama, foto produk harus menarik. Ingat ya, orang belanja online itu nggak bisa pegang barang langsung. Jadi yang pertama kali dilihat pasti foto produknya. Kalau fotonya gelap, buram, atau asal jepret, biasanya orang langsung skip. Jadi usahakan foto dengan jelas, terang, dan kalau bisa tambahin sedikit sentuhan estetik biar kelihatan lebih profesional. Kedua, yaitu deskripsi produk. Jangan cuma nulis singkat kayak barang bagus, murah, ori. Itu nggak bikin pembeli yakin. Coba tulis lebih lengkap, ukuran, bahan, cara pakai, manfaat, sampai info pengiriman. Deskripsi yang detail bikin pembeli lebih percaya dan nggak ragu buat check out. Yang ketiga, ikut promo Shopee. Nah, ini penting banget karena Shopee punya banyak program promo kayak gratis ongkir, diskon, sampai flash sale. Kalau toko kamu aktif ikut promo, peluang produk muncul di pencaharian juga lebih besar. Pembeli juga lebih tertarik karena ngerasa dapat harga lebih murah. Terakhir, jangan lupa promosiin toko kamu. Semakin banyak orang yang tahu toko kamu, semakin besar kemungkinan produk laku. Jadi intinya, kalau kamu mau produk cepat laku, jangan males optimasi foto, deskripsi, ikutan promo, dan promosi di luar Shopee. Laku atau enggaknya toko kamu biasanya tergantung sama hal-hal kecil kayak gini. Simple tapi efeknya gede banget kalau konsisten dijalanin.
Jadi itu tadi 3 cara jualan di Shopee tanpa modal besar. Cuma pakai HP aja, ada dropship, reseller, sama produk digital. Tinggal pilih mana yang paling cocok buat kamu. Detail cara mulai masing-masingnya bakal aku bikin video khusus ya. Jadi stay tune terus ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.